Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita diperkenankan untuk membuka episode pertama Bincang Bisnis bersama Alisa Khadijah Pusat. Bincang Bisnis Alisa Khadijah Pusat ini digagas dalam rangka menyambut ya kepengurusan baru Alisa Khadijah yang baru dilantik di 2022 kemarin. Jadi agenda bincang bisnis kita edisi pertama memasuki Januari 2023 ini akan langsung dipimpin oleh ketua kita Ibu Ina Marlina tersayang ya bersama Ibu Yus nih bintang tamu andalan di episode Januari 2023. Insya Allah nanti ke depan di DPP akan secara rutin memanggil sahabat-sahabat Alisa satu Indonesia untuk menjadikan ruang Zoom ini, ruang podcast ini, ruang siaran ini sebagai eh, room bagi kita, sebagai wadah bagi kita untuk membahas sebagaimana perkembangan-perkembangan bisnis baik di pusat di Jakarta ataupun di daerah-daerah lainnya. Nah, untuk edisi kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih perempuan-perempuan hebat di Alisa ini membangun sukses bisnisnya. Nah, itu tema yang akan kita angkat untuk malam hari ini. Dan insya Allah tema kita pada malam hari ini akan saya pimpin langsung. Salam kenal Ibu-Ibu semua, saya Dewi Anggraini, Departemen Humas DPP Alisa Khadijah Ijmi. Insya Allah silaturahmi kita semakin hangat ya dengan hadirnya ruang Zoom ini yang insya Allah akan secara rutin kami buka dan kami akan mengundang sahabat-sahabat Alisa satu Indonesia untuk bisa bergabung dalam bincang bisnis kita. Sebagai pengantar, kita akan buka diskusi kita dengan Ibu Yusnida dengan tema bincang bisnis, sukses bisnis bersama Ibu Yusnida. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Dewi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi sepertinya kita udah nggak sabar nih Bu. Akan ada sedikit bocoran ya. Ibu Yus ini, Ibu, saya perlu perkenalkan dulu ya tamu hebat kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Ibu Ketum kita nanti masuk ya. Belum masuk, tadi sudah masuk tapi sepertinya terlempar karena sinyal. Saya akan perkenalkan sedikit tentang Ibu Yus ya, tamu undangan kita pada malam hari ini. Ibu Yus ini asli Jakarta ini ya. Dia punya program banyak sekali dan sejak lama bergabung di Nuskin dan juga pernah aktif di politik ya, Ibu Sanida ini. Dari keilmuan juga terakhir magisternya manajemen bisnis ya Bu ya. Jadi cocok sekali menjadi bintang bisnis ini Bu Yus ini miliuner kita nih. Ya, eh, tema yang akan diangkat oleh Ibu Yus ini dia akan mencoba membangun konsep bisnis rumah cantik sehat Alisa ya yang nanti akan kita kupas tuntas apa sih sebenarnya ide-ide dari Bu Yus ini untuk membangun bisnisnya dan kita akan tanyakan sebenarnya kalau dari Bu Yus sendiri Muslimah itu kalau berbisnis itu bagaimana menurut sudut pandang Bu Yus ini bisa-bisa kantongnya lebih tebal dari suami nanti gimana tuh Bu Yus tuh? Baik, baik. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat ibu-ibu seluruh Indonesia ya. Tadi sudah diperkenalkan dan tapi saya mau mengucapkan dulu selamat untuk bidangnya Bu Dewi ini Humas ya yang sudah memulai sebetulnya ide-ide yang sudah lama terpendam ini sudah mulai iya the first malam ini ya selamat walaupun dengan penuh alang rintang ya tapi akhirnya keluar juga kita munculkan saja dulu insya Allah nanti kedepannya akan bergulir ya saya memang melihat betul ya Bu Dewi berdasarkan
pengalaman. Nah, Assalamualaikum, Ibu Ketua kita sudah Iya, ini datang, Buina Ibu udah Ketua masuk Umum ya? kita sudah datang, Mbak Dewi. Waalaikumsalam Buina, warahmatullahi juga. wabarakatuh. Ibu, Selamat malam, sehat Waalaikumsalam selalu buat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya Buina bisa masuk ya. Tadi sempat Alhamdulillah. masuk keluar ya, sinyalnya kurang. Betul, betul Iya, sinyalnya. yes. Mudah-mudahan Saya nggak lancar. salah. Ya, saya Ya, nggak salah memberikan ini rumah cantik dan sehat Alisa Adija karena ketumnya itu sendiri cantik luar biasa. Masya Allah. di sana Bu Dewi boleh Lagi, di-ranks lagi, boleh diitukan tuh, lagi, baik. diaturkan Ya, lagi. Oh, ya. silakan Kita Ibu lagi baru Dewi. saja kurang memulai kurang fit ini saya nih. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan malam ini. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah, Wina. Ya, jadi memang di edisi perdana podcast Alisa ini kita sengaja mengundang Bu Ina bersama Bu Yus ya. Bu Yus kebetulan sebagai pimpinan untuk Rapimnas kita nanti dan tentunya nggak afdol ya kalau buka kunci itu nggak ada ketuanya kayaknya nggak afdol. Nah, Iya, makanya betul. perdana untuk podcastnya Alisa ini kita dari Humas mengundang langsung Ketum ya Bu Ketum yang malam hari ini Ya. alhamdulillah bisa ada deg-degan juga kayaknya Bu Ketum kurang sehat nih tapi alhamdulillah bisa masuk ya Ya, di Zoom kita dan masih ada nggak Bu Ina keluar ya? Masih, ada, ada. Dewi. Masih ada Bu. Oke, jadi tadi kita sudah mulai Bu apa diskusi pertama topik yang kita bincangkan gimana sih caranya muslimah ini bisa establish dengan bisnisnya apa nanti nggak khawatir jadi konflik nih di rumah tangga kalau duitnya lebih tebal dari suaminya. Nah, mungkin kita akan membahas apa pertanyaan ini juga diskusi pertama kita dengan tema ini dulu nih Bu sebelum kita masuk ke intinya. Mungkin Bu Ina bisa memulai sesi diskusi kita dengan memberikan pandangan dan masukan sebenarnya seorang muslimah itu harus bagaimana saat dia menjalankan bisnisnya. Silakan Bu Ina. Baik, terima kasih Bu Dewi. Luar biasa ini. Mudah-mudahan semua yang bisa hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh Ibu Yusanida yang juga hari ini akan memberikan paparannya yang sangat luar biasa. Ini Bunda kita ini salah satu yang membanggakan di Indonesia, bukan lagi di Alisa ya. Nanti kita sama-sama dengar bagaimana paparan beliau mencapai kesuksesan. Ibu Dewi juga ini sebagai moderator yang sangat luar biasa ini jangan diragukan ini keunggulannya. Ibu muda yang sangat luar biasa ini tidak hanya mencari ekonomi untuk keluarga tapi juga untuk keumatan. Beliau mempunyai yayasan binaan yang membina apa anak-anak hafiz Quran ya dengan usahanya ya Bu Dewi ya kalau nggak salah ya. Ada Prof Sutina saya lihat di sini. Assalamualaikum Prof Sutina. Sehat ya? Ketua Umum Sulsel nih. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Ibu bisa hadir. Alhamdulillah. Beberapa kali ini Prof Sutina nih paling rajin mengajak saya tapi qadarullah Allah memberikan saya waktu yang sangat kemarin itu sempit dengan segala kegiatan. Ada Ibu Ketua Ketum yang lain, Bu Asmita, Ibu Nani, saya lihat hadir di sini dan Bunda-bunda semua. Terima kasih pertanyaannya. Rasa syukur saya atas perdana podcast Alisa Hodijah by online ya. Nanti ke depannya insya Allah kita akan membuat secara offline. Mohon doanya dari semua. Mudah-mudahan Alisa bisa mempunyai rezeki ke depannya untuk membuat itu semua. Karena Ibu Dewi ini sebagai humas pusat sangat luar biasa gerakannya cepat sekali tentang media. Segala media disentuh sama beliau untuk mengangkat para muslimah pengusaha di Indonesia ini lewat Alisa Hodijah. Tadi pertanyaannya bagaimana seorang muslimah mengatasi kondisinya supaya keluarga juga tetap tenang ya, Bu Dewi begitu ya.
ridho suami ya, tentunya ridho suami juga, ridho Allah itu ya harus lewat ridho suami sebelum kita melangkah. Ya tentunya para muslimah di sini harus satu untuk sebelum melangkah menentukan tekad bahwa kita akan membantu perekonomian keluarga, itu tentunya harus mempunyai izin dulu dari suami yang punya suami, atau bicara dengan anak-anak biar anak-anak tidak menuntut lebih ke kita ketika kita di dalam hidup ini tidak ada yang betul-betul seimbang. Hidup ini kan pilihan. Tapi tentunya dengan kita niatkan eh, dengan memotivasi diri bahwa niatnya untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi kita ini nomor dua setelah nomor satunya penanggung jawab tentang ekonomi di dalam keluarga. Jadi niatnya untuk menunjang kesejahteraan ekonomi keluarga. Tentunya niatnya yang utama adalah karena Allah semata. Nah, kemudian kita harus memilih bagaimana yang sesuai, yang friendly, aman buat fisik kita, sehingga kita juga bisa berbagi tenaga dengan apa yang dikerjakan di rumah. Yang tahu sibuknya kondisi keluarga, tentunya kita perempuan, seorang muslimah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kemudian kita harus ukur diri kita, kemudian kita baca talent kita. Yang paling baik adalah kita mengerjakan apa yang kita suka. Jadi kalau kita suka, tentunya kalau ada kendala, ada letih, ada lelah, ada kesal, itu tentunya kita akan terobati gitu. Tidak seperti kita memaksakan diri. Misalnya saya hobinya bersosialisasi ya. Saya tidak rajin seperti orang-orang membuat kerajinan. Ya, talent saya adalah komunikasi. Ya, saya mungkin memilih di bidang jasa. Karena kalau jasa ini yang utama, kalau jasa ini bisa mencari uang tambah uang, Ibu Dewi. Nanti ada ilmu dari Bu Sanida nih yang mencari uang tanpa uang, bukan tanpa uang sama sekali sebetulnya, tanpa uang yang besar ya, Bu Yus gitu. Nah, tentunya dengan seperti itu kita akan mendapat dukungan keluarga. Jadi Bismillah, kita amankan dulu, kita izin dulu kepada suami dan kepada anak-anak bahwa mama ini mencari rezeki di luar, tentunya akan mengembangkan potensi diri untuk juga supaya bisa membantu kesejahteraan ekonomi keluarga. Jadi kalau kita punya rezeki, terangkan kepada anak-anak, kalau suami beri pengertian, kalau kita sebagai muslimah bisa meningkatkan potensi diri, ya tentunya sebagai suami akan bangga mempunyai istri, anak akan bangga mempunyai seorang ibu, entah itu mendapat ilmu yang lebih, mendapat jejaring, mendapat silaturahim yang bisa membawa keberkahan. Saya rasa itu Bu Dewi. Jadi ke depan bilang ke anak-anak bahwa kita bisa mengembangkan kreativitas, mencari inovasi, bagaimana supaya anak-anak juga menjadikan kita ini suri tauladan. Syukur-syukur kalau kita mempunyai rezeki, khususnya rezeki sendiri, kita bisa berbagi tanpa harus mengambil rezeki yang diberikan oleh suami. Karena dari suami itu yang utama adalah hak anak-anak, hak keluarga. Jadi kalau kita mau punya sendiri, punya kebebasan ya Bu Dewi ya. Punya kebebasan kita mau memberi saudara, mau memberi teman-teman, bisa menyumbang masyarakat, modali teman-teman. Ibu Dewi ini sangat luar biasa lah. Sebetulnya pertanyaan ini kalau untuk Ibu Dewi sih udah ada jawabannya, kalau khusus Ibu Dewi dan juga bunda-bunda di sini saya rasa. Cuman lebih menekankan lagi ya,
Saya rasa semua yang udah tergabung di Alisa ini udah melakukan ini. Itu Bu Dewi intinya. Ya, terima kasih Bu Ina. Ya, benar sekali Ya. ya. Intinya kita kalau duitnya sendiri kita bisa ngasih siapa aja terserah kita I- gitu Bu. iya, betul. Lain dengan pemberiannya, harus izin dulu. Kalau suami nggak redo, kita nggak bisa sembarang memberikan kepada yang lain. Gitu. Sepakat Bu Ina, setuju sekali. Iya, setuju. Baik, terima kasih Bu Ina penjelasannya dan kita langsung masuk ke Ibu Yus ya. Bu Yus, gimana nih Bu Yus? Setuju nggak nih? Atau mungkin ada inisiatif lain nih kalau bagi Bu Yus seorang pengusaha muslimah itu bagaimana kiprahnya? Apakah dengan kita menjadi seorang pebisnis kita bisa memposisikan diri kita sebagai leader atau masih tetap sebagai seorang istri gitu kan? Kalau Bu Yus jam terbangnya lebih tinggi nih Bu Ina, ya udah bukan di Betul, Indonesia betul. lagi, udah Iya. keluar negara ya. Jadi kita Aduh, harus berguru nih dengan Bu alhamdulillah. Yus. Betul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alisa Hadijah seluruh Indonesia ya. Tadi sudah diawali Bu Ina, jawabannya sebetulnya udah komplit ya, pakai telur tuh udah telur komplit ya. Tapi saya betul Bu Dewi menambahkan pengalaman saya ya, pengalaman saya. Kalau tadi Bu Dewi tahu bagaimana background saya bekerja di beberapa perusahaan, di perbankan, di perhotelan, kemudian mencoba ya, dalam rangka mencoba mencari tahu sebagai profesional seperti apa. Kemudian saya juga punya Politik juga nih bisnis. Bu Yus nih. Politik Kenapa? juga nih, politikus juga. Yes, betul. Saya politisi, betul. Saya juga punya bisnis. Saya punya pabrik makanan karena backgroundnya teknologi pangan. Saya punya pabrik makanan. Makanan apa aja saya bisa buat, makanan dan minuman karena backgroundnya teknologi pangan tadi ya. Saya sudah menghidupi aktivitas saya itu 22 tahun, hampir 24 tahun. Saya aktif di organisasi, saya juga politisi gitu ya. Dan ternyata saya bersyukur saya menemukan satu hal. Ya, ternyata ada 5 gaya hidup. Ya, awalnya saya taunya 4 gitu, tapi saya menemukan 5 gaya hidup. Ya, dulu saya melakukan kerja yang kita lakukan, saya bekerja, saya bisnis, karena tidak ada pilihan, harus itu yang saya lakukan. Ya, tidak bisa satu mata pencarian itu mencukupi kehidupan. Walaupun saya dulu pimpinan perusahaan, kadangkala 2 perusahaan, tapi mohon maaf saya belum bisa memenuhi rumah dari perusahaan, kendaraan dari perusahaan. Akhirnya saya mencari dan terus mencari. Alhamdulillah saya menemukan tadi. Ternyata ada 4 gaya hidup ya. Terakhir saya menemukan 5 gaya hidup. Yang pertama adalah ada orang yang punya banyak uang tetapi tidak punya waktu. Ada orang yang punya waktu tetapi tidak punya uang. Dan kebanyakan sudah waktunya sibuk, uangnya juga terbatas. Tapi ada gaya hidup yang keempat yang sekarang lagi marak itu dengan anak-anak muda milenial yang sekarang ya, di mana orang punya banyak uang dan punya banyak waktu ya. Wow, saya tergelitik tapi kelihatannya yang banyak uang banyak waktu biasanya usianya sudah lebih lanjut dan itu tidak bisa diduplikasi. Itu saya lakukan, saya alami puluhan tahun ya. Saya bersyukur ketemu satu peluang yang memang keren banget, yang insya Allah saya jalani di akhir 15 tahun terakhir ini tahun ke-16 saya, di mana kita bisa punya banyak uang, banyak waktu, sehat, cantik, awet muda, sejahtera, insya Allah punya jalan masuk surga, insya Allah. Dan saya menemukan itu. Dan Ini satu udah bisnis diborong ya. sama Bu Yus nih. Semua udah Kenapa diborong. Bu? Semua diborong Bu Yus ini. Iya, insya Allah. Nah makanya saya menjalankan ini dengan Bu Dewi sudah 15 tahun. Itu kenapa saya berjalan itu sendiri ya, sendiri personal saya lakukan. Ya alhamdulillah di tahun ini saya bersyukur banget di tahun 2022 bertemu dengan Bu Ina ya. Alhamdulillah nggak banyak orang yang bisa melihat ya, tetapi Bu Ina dengan jelinya, leadershipnya yang luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa bisa melihat ini. Nah, ini yang saya lihat kenapa ada kelebihan di sini, karena ada satu sistem pendidikan yang mengajarkan kita semua perempuan maupun laki-laki untuk bisa sukses.
Dan sukses itu dimulai dari bagaimana alignment kita dengan diri sendiri. Alignment kita dengan Allah. Alignment kita dengan pasangan. Sehingga ini diajarkan di sini. Jadi yang tadi bermasalah dengan pasangan, awalnya banyak yang masuk dengan pasangan bermasalah atau sendiri masuk bermasalah dengan pasangan. Tapi di sini kita punya pendidikannya yang mengajarkan orang-orang untuk bisa kehidupan lebih baik ya, align dengan diri sendiri, dan terutama dengan Allah, dengan diri sendiri. Kadang-kala kita punya ego-ego yang memang harus kita lepas, dengan pasangan, ya, baru dengan orang tua dan anak, ya, lingkungan, ya, baru kita bisa mencapai kesuksesan yang sebenarnya, ya. Kita align dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri kita belum align, itu biasanya ada kesulitan kita untuk mencapai puncak sukses yang terbaik kita, ya. Jadi memang di sini saya bersyukur kita punya satu program yang besar. Bu Ina sudah mempersiapkan Alisa Adijah, dan ini akan berjalan bagaimana kita sebagai manusia punya kehidupan yang layak di muka bumi ini, ya. Yang tadi akan dibahas bagaimana perempuan itu ya kita feminim, ya, laki-laki itu maskulin, ya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin di luar itu maskulin kita, ya, di kantor, di mana sebagai pemimpin itu ada maskulinnya. Nah, pada saat kita ke rumah, maskulinnya ditekan. Laki-laki butuh feminim, bukan butuh yang maskulin. Itu kenapa kalau kita harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan porsinya. Pada saat kita di rumah, ya kita bisa berlaku sebagai istri yang feminim. Itu kita lepas. Dulu saya belajar banyak karena suami saya suka bilang kalau saya pulang dari kantor, Mama ingat ya di sini di rumah nggak kayak di kantor, bukan bos di kantor. Itu saya ingat, oke, it's okay gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengimbangi itu, belajar tentang itu, insya Allah kita punya programnya, Bu Dewi. Banyak orang yang sukses di sini bukan hanya mendapatkan uangnya, mereka merasakan, oh iya ya, ternyata saya menjalankan ini bukan hanya dapat uangnya, tapi kepribadian lebih baik, ya, karena ada pengembangan diri, dengan pasangan lebih baik, ya. Insya Allah apa yang Bu Dewi harapkan itu kita sebagai muslimah, apalagi membawa nama Hadijah, ya, Alisa Hadijah, ini nama besar, role model buat kita semua untuk bisa punya kehidupan seperti Hadijah kita, ya, ibunda kita Hadijah. Ya mungkin itu dari saya. Saya jadi semangat ini, Bu. Jadi kecipratan semangat, lihat semangatnya. Jadi Bu Ina, Bu Yus, kayaknya kalau kita teman-teman yang hadir pada malam hari ini perlu tahu nih ya, kira-kira dengan ritme bisnis yang dibangun oleh Bu Yus ataupun Bu Ina, kita pengen tahu sebagai seorang muslimah, kan tadi Bu Yus sudah kasih batasan kalau di rumah stop ya, jangan jadi bos. Ya, kamu harus feminis nih gitu kan. Nah, dengan porsi menempatkan diri sebagai seorang ibu di rumah dan menempatkan diri juga sebagai seorang leader saat kita di luar, ini pasti perlu irama yang dinamis ya. Jadi biar di luar semuanya bisa stabil, di dalam pun tetap manis. Nah, cara scale up-nya gimana, Bu Yus? Mungkin boleh kasih kita tips nih. Kan nggak mudah ya untuk kita bisa dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu, istri di rumah, itu kan segudang banget. Sementara kita sampai di rumah itu udah nggak boleh lagi bawa-bawa kerjaan. Tapi kita harus menyusun rencana bagaimana agar bisnis kita tetap scale up. Nah, ini kita perlu tahu nih, tipsnya itu gimana Bu Yus kira-kira? Mungkin Bu Yus dulu atau Bu Ina dulu? Bu Ina masih ada ya? Bu Ina, Ibu Ketua. Masih ya, ada. Oke, Silakan. Saya ada Silakan, tapi Ibu mental Ketua. dari laptop, saya ganti handphone nih, off kamera nih. Oke, baik ya. Gimana Bu tadi pertanyaannya? Dan gini, kita kan di rumah feminis nih ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dengan segudang tanggung jawab mulai dari dapur dan seluruh yang ada di rumah. Nah, tapi di luar tuh kita kan adalah pengusaha, pebisnis yang juga harus memikirkan kita punya target-target tersendiri, apalagi nih 2023 nih. Kita perlu mempersiapkan agenda apa nih untuk bisnis kita. Gimana nih caranya kita membuat situasinya tetap stabil sehingga kita bisa scale up dengan bisnis kita. Mungkin Bu Ina dan Bu Yus bisa membagi tips ya untuk kita semua nih ibu-ibu seluruh Indonesia untuk membahas sebenarnya untuk tips scale up itu tetap bisa kita jalankan sebagai seorang ibu
istri dan pebisnis itu bagaimana? Gitu Bu Ina. Ya, Mama. Jadi profit tetap gede, tapi rumah tangga dinamis, nggak dikomplain, nggak merasa duit istrinya lebih banyak, nah terus jadi minder dan seterusnya ya. Nauzubillah min dzalik, ya kita nggak termasuk golongan yang seperti itu ya. Kalau dari saya, Bu, tadi yang saya katakan, jadi komitmen diawali dengan sebuah komitmen. Komitmen terhadap pasangan, komitmen terhadap anak-anak, bahwa kita ini di luar bukan hanya membawa ego diri. Gitu Bu, kalau dari saya. Kalau saya pribadi pertama untuk melakukan ya tentunya saya menjadi pebisnis dari sejak saya belum mempunyai pasangan. Jadi dari awal pasangan kita sudah harus berkomitmen dengan kita. Jadi tidak kaget lagi dengan ketika sekarang suami berada di rumah ya, atau misalnya suami yang kena PHK misalnya ya, atau ditinggal suami dan lain sebagainya lah, banyak. Nah, kalau untuk ketenangan di rumah kita tetap harus stabil ya tentunya dalam kondisi seperti ini kita juga harus mencari peluang-peluang. Kalau untuk ketenangan dengan keluarga, komitmen diawali dengan komitmen tadi. Kita harus bisa bagaimana kita juga memperlihatkan kepada keluarga, kepada pasangan kita bahwa kita juga tidak meninggalkan kodrat kita, bahwa seorang muslimah itu tetap kondisinya kodratnya adalah seorang ibu dan juga seorang istri gitu tentunya ya. Dan itu tadi yang tadi dikatakan oleh Ibu Yus, ketika kita menjadi pemimpin di luar, ketika kita merasa mempunyai segalanya secara materi, ketika kita masuk ke dalam rumah satu langkah dibukakan pintu, kita sudah harus kembali kepada kodrat kita. Itu ya kalau mengenai ketenangan diri, ketenangan keluarga. Cuma kalau untuk meningkatkan dalam kondisi yang seperti ini, ya tentunya kita harus pandai mencari peluang-peluang. Harus pandai kita berkreativitas. Kenapa sih orang lain bisa sukses di saat pandemi? Apa sih yang dikerjakannya? Kita juga harus studi banding terhadap, kita nggak bisa memaksakan diri bahwa kita harus mencapai target sesuai keinginan kita. Ego kita kedepankan, tidak bisa. Di dalam berbisnis itu kita harus pandai mencari peluang, juga harus mengakui kesuksesan orang ya. Jadi dilihat dari kesuksesan orang itu dilihat dari sisi positifnya. Biasanya, mohon maaf nih, mungkin tidak di Alisa ya. Ada beberapa perempuan yang kalau ngelihat orang sukses, dia karena ini karena itu. Padahal dia tidak melihat perjuangan orang itu sampai kok bisa di posisi itu. Kita melihatnya hanya kesenangannya saja. Padahal kalau kita tahu perjuangannya itu luar biasa. Tidak ada orang sukses itu tanpa melewati kerikil-kerikil. Seperti halnya orang mau membuat intan itu bernilai, gosokannya itu sangat luar biasa. Tidak bisa asal gosok saja. Nah, di dalam gosokan itu ya kan kita mengalami perih-perihnya, mengalami terjun payungnya, naik kembali, itu udah biasa oleh seorang muslimah, seorang pengusaha muslimah, seorang entrepreneur. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun kita ingin mencoba, misalnya jangan hanya kesuksesan, kegagalan orang pun harus kita pelajari. Bukan untuk dihujat kegagalan orang itu, tapi dipelajari kenapa dia kok bisa sampai gagal, kenapa yang ini bisa berhasil. Nah, di sini kita harus mencari peluang-peluang supaya kita pun bisa masuk. Nah, kalau kita bisa melihat, oh itu bukan talent kita, bisa saja kita berkolaborasi dengan orang yang mempunyai talent di situ. Misalnya, saya tidak mempunyai talenta seperti apa yang Ibu Yus lakukan.
Ya, saya ambil contoh Ibu Yus karena di sini kita cuma berdua ya Ibu Yus ya. Ya. Kalau kalau saya membandingkan dengan Ibu Dewi itu next ketika nanti Bu Dewi berganti menjadi pemateri. Jadi ketika saya kok Ibu Yus bisa ya? Kenapa saya tidak? Tapi belum tentu juga saya bisa menjadi seorang Ibu Yus. Tapi dengan kita berkolaborasi, mungkin Ibu Yus bisa membackup di sisi sininya, saya membackup di sisi lainnya. Nah, keberhasilan kita bisa rasakan, kita bisa nikmati bersama. Kan begitu ya Bu Yus? Ya. Seperti kolaborasi yang akan kita lakukan oleh Alisa Ya. dengan siapapun, dengan pihak manapun, dengan pebisnis manapun. Seorang pengusaha pertanian misalnya ya, bukan berarti tidak berkolaborasi dengan pengusaha restoran atau peternak. Nah, disitulah kolaborasi itu mendatangkan keuntungan, gitu. Jangan saya nggak mau peduli lah dia mau masak apa, dia mau seramai apa. Mungkin kita sebagai orang yang tidak bisa memasak, tapi kita punya ide, kasih tahu ke dia. Seperti contohnya ya, saya berkolaborasi dengan kami Alisa mau berkolaborasi dengan ISMI misalnya terkait dengan peternakan kambing. Nah, yuk sama-sama kita wujudkan rumah makannya gitu ya. Bukan berarti peternakannya punya organisasi lain terus kita tidak peduli. Kalau ada keuntungan di dalamnya, kenapa tidak? Itu adalah inovasi. Inovasi, kreativitas yang seperti entah ini ada pertanyaan selanjutnya apa belum, saya mendahului nih Bu Dewi. Misalnya, saya kan lebih kepada pengusaha jasa nih Bu Yus. Saya tidak punya produk barang yang bisa saya jual. Tapi saya ingin sekali sebetulnya. Cuma saya nggak punya talent di bidang itu. Walaupun saya pandai, kata orang bisa memasak bukan pandai. Tapi saya tidak punya talent seperti yang Ibu Nurjanah lakukan, Ibu Ina Wiandini lakukan, ya punya kue, punya produk masakan gitu. Nah, saya punya ini mungkin kayak ekspor impor ya Bu. Saya kan punya jasa ekspor impor, pendirian usaha pendirian perusahaan-perusahaan luar yang ingin mendirikan di dalam negeri kita. Nah, tapi saat pandemi itu semua kan terjun payung. Ya, sekarang sih udah ketika PPKM dinyatakan berhenti, itu sebuah pengharapan buat kami. Tapi kan perlu tahapan untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai itu sambil menunggu, kenapa kita tidak lakukan hal yang lain yang bisa kita kolaborasikan untuk mengisi Bu, untuk mengisi pundi-pundi ini supaya tidak tersendat. Tidak, walaupun mungkin dulu kalau kata orang, maaf ya, pedagang daging di pasar mah uang tuh sampai dikresekin gitu. Nah, saat pandemi kan bukan lagi kresek, dompet aja terlihat agak tipis gitu. Tapi kan kita sebagai pengusaha nggak mau seperti itu, Bu Dewi. Apalagi Bu Dewi ini kan punya anak-anak binaan yang harus terus didanain ya Bu ya. Kan Ibu tentunya mencari link-link pemasaran itu kan dengan silaturahim. Berada di satu komunitas seperti contohnya di Alisa, ini bohong banget kalau tidak membawa keberkahan. Keberkahan tuh jangan hanya dinilai dengan segi materi. Keberkahan silaturahim, mungkin tidak sekarang, next ke depan. Nah, Ibu dipertemukan di dalam satu pesta saya dengan seseorang. Nah, kemudian ada yang menawarkan ya Bu ya, untuk memasarkan produk Ibu, tertarik dengan produk Ibu. Nah, itu adalah keberkahan silaturahim. Keberkahan mendapat wawasan, keberkahan mendapat ilmu yang saya tadinya tidak tahu cara berbisnis Ibu Dewi, saya diam-diam mencuri ilmu Bu Dewi. Kalau saya, diamnya saya itu ya Bu, makanya para muslimah ini jangan memperbanyak kalau kata anak-anak sekarang mah jangan perbanyak rumpi gitu ya. Mending berdiam diri. Diamku membuat engkau diam gitu. Nah, membuat engkau diam itu maksudnya tunjukkan, bukan menyumpal mulut orang ya.
ketika kita diledeki bangkrut dan lain sebagainya, kita diam-diam tunjukkan bahwa kita ini sedang berusaha, sedang bangkit kembali, sedang berusaha untuk bagaimana supaya usaha ini terpuruk, kita bisa masuk ke dalam usaha yang lain gitu. Nah, saya juga ke depan insya Allah ingin juga membangun kembali sekolah pendidikan kecantikan yang pernah saya tinggalkan. Nah, sekarang ketemu Ibu Yu, saya jadi tertarik lagi membuka salon pendidikan, salon-salon muslimah, klinik-klinik muslimah. Apalagi di Alisa ini banyak sekali yang punya produk-produk kecantikan kan Bu Dewi. Ini Nah, Ketua Bogor juga punya salon kecantikan tuh, Bu. Hadir kayaknya malam ini ke oh, kota ini. alhamdulillah. Ibu siapa namanya? Ibu Ini siapa? Oh, Ibu. Oh, Bu Widian, Bu itu ya, Bu Widi ya. ini kalau Bu Wit itu Orwilsus kota. Iya, iya betul. Dokter Ya, Dini ya. Iya, iya. Aduh, apa ini ada kabar di Mbak Bu Dini Oke. ini? Bu Dini nih juga punya binaan UKM-nya banyak juga ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan jangan karena kita terpuruk terus akhirnya kita usaha kita sedang kondisi ya pandemi ini kan memang banyak dampak sekali gitu loh. Yang kemarin kenapa ekspor impor sedikit tersendat karena perizinan yang WFH ya para pejabat yang harus menandatangani dokumen itu yang tadinya harus selesai seminggu akhirnya jadi sebulan, muru lagi 2 bulan. Ini kenyataan. Saya merasakan itu. Tapi alhamdulillah Ibu Dewi, walaupun mungkin tidak sehebat sebelum pandemi, tapi alhamdulillah ya kasarnya untuk bersosial aja sih masih punya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan Bu Yus, Ibu Dewi, bunda-bunda semua bersama Alisa di 2023. Orang-orang Alisa yang tergabung di dalam Alisa usahanya harus lebih maju lagi. Kita berharap Allah memberikan kecerahan dan juga organisasinya sendiri harus menghasilkan pundi-pundi lewat nanti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, Bu Dewi. Itu dari saya. Ya, jadi itu tadi ya, inovasi itu adalah yang paling penting untuk scale up dan harus kreatif ya, itu dari Bu. Kreatif. Ya, Nah, komitmen. Satu lagi. ketiga komitmen. Komitmen diri. Nah, Nah, kita, ya. kita contek dulu nih Bu Ina. Kalau dari Bu Yus itu scale up bisnis ini apa sih menurut sudut pandang seorang milioner ini nih Bu Yus nih? Ya, ya, ya. Saya punya prinsip seperti ini Bu Dewi. Kesuksesan kita tergantung jadwal harian kita. Ya, kalau saya ketemu seseorang, saya tahu bagaimana jadwal dia bangun pagi, siang, malam. Saya akan tahu bagaimana kehidupannya akan datang. Ya, jadi ini bagus banget. Itu bukunya Napoleon Hill. Dia bilang kesuksesan kita tergantung jadwal harian kita. Ya, jadi saya terbiasa kalau sudah di dalam tim, kita membiasakan diri. Kita membuat skala prioritas apa yang dilakukan, bulanan kita, mingguannya, harian kita itu ya. Itu dalam rangka kita bagaimana meningkat. Karena kita selalu akan evaluasi apa yang kita hasilkan kemarin, bagaimana kita ke depannya, apa yang akan kita lakukan besok, sebulan ke depan, 3 bulan, apa goal kita di 1 tahun ke depan. Itu biasanya dalam rangka kita menaikkan terus ya, meningkatkan terus kemampuan kita, kapasitas kita. Dan yang penting lagi adalah sukses itu adalah habit ya, habit mulai dari pikiran, apa yang kita pikirkan akan berubah jadi kata-kata. Dari kata-kata akan berubah jadi tindakan. Dari tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita seperti apa? Kebiasaan itulah karakter. Nah, karakter inilah sukses. Jadi dari kebiasaan kita ada kebiasaan membaca buku, kebiasaan belajar. Ya, kalau kita nggak mau meningkatkan kebiasaan tadi, kebiasaan baca buku, belajar, sharing. Kalau sekarang sih udah canggih ya, YouTube gitu ya. Itu kebiasaan bagaimana kita meningkatkan ya kapasitas kita sehingga akan berpengaruh kepada kesuksesan usaha-usaha kita ya. Habit, kita punya habit yang bagus. Seorang yang sukses dia punya habit yang bagus. Ingat, sukses berpola, gagal juga berpola. Jadi kalau kita sudah tahu kebiasaan kita males-malesan atau kita kebiasaan menunda ya, menunda-nunda itu yang paling merusak. Nah, kita di sini belajar bagaimana kita punya jadwal, bagaimana kita punya aktivitas, habit yang bagus, habit yang mendekatkan kita kepada kesuksesan, ya, maka kita akan sukses. Itulah sukses. Habit, sukses adalah karakter.
karakter adalah kesuksesan gitu ya. Jadi ya jelas kita belajar, makanya nanti program yang akan kita gongkan ini itu sudah punya pola, sudah punya standar, sudah punya kurikulumnya, sehingga siapapun kita bisa jamin akan sukses. Ini bisa dijamin ya. Tadi kalau Bu Dewi bilang udah baca sedikit background saya, bagaimana saya punya tim ya, punya tim yang memang kita belajar, lalu kita mengajar, dan kita bisa mengajarkan orang untuk bisa juga mengajar. Nah itu nanti ada. Jadi kita akan trainer ada ya, Bu? free launching itu tanggal 17 ya. Bu Ina memberikan peluang yang begitu besar untuk teman-teman semua, bagaimana kita bisa bersama-sama di tahun 2023 ini, kayaknya momentum ini untuk Alisa ya. Untuk Alisa Adija ini momentum, karena semua Bersama ya, Bu, ya? pergerakan. Saya lihat dari seluruh Indonesia bergerak, semua tim-tim. Ini semua kalau kita rapat kemarin tuh energinya luar biasa tuh. Semuanya pengen bangkit, semuanya pengen bangkit Bu Ina. Bangkit itu pas banget itu lagunya ya. Jadi yang jelas kita sudah punya kurikulumnya, mau skill up, bahkan kita bukan hanya dalam ya kita biasanya bisa melihat orang ya, dia dalam berapa waktu untuk bisa mau sukses dengan kecepatan, ataukah dia mau ya biasa aja. Ada juga orang yang mau biasa-biasa aja, tapi ada orang mau berlari, ada orang mau dengan kecepatan. Itu sudah punya kurikulumnya ya, yang siap kita ajarkan dengan teman-teman semua. Dan yang penting adalah bisnisnya duplikasi. Pada saat kita, kalau di sekolah nggak boleh nyontek, tapi kalau di sini boleh nyontek ya, kita ajarkan gitu. Yakin Alisa Adija 2023 akan bangkit. Keren banget Bu Yus. Jadi saya dapat di sini bahwa kuncinya adalah untuk scale up itu belajar ya. Setelah belajar, apa yang kita terima ilmunya kita amalkan. Setelah kita amalkan, trainer for trainer ya Bu ya, harus latihan lagi gimana untuk mencari regenerasi agar bisnis ini bisa berkembang. Nah, mungkin ini udah panas sih Bu ya, udah 42 menit ya kita. Ya, tapi masih ada dua pertanyaan lagi. Mudah-mudahan Bu Ina jadi dengan talkshow ini jadi lebih semangat ya, sakitnya sembuh ya. Jadi kita bisa sehat. Amin. silaturahmi kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan ketiga Bu di sesi malam hari ini, kita akan dengarkan dari tadi kan Bu Yus tuh kayaknya udah bocor-bocorin dikit ya, bakal ada apa-apa gitu ya. Nah sekarang kita mau dengarkan dari Bu Ketum dulu nih. Kalau Bu Ketum tadi udah ngasih sedikit clue bahwa bisnisnya itu trading, ekspor impor. Nah, Bu Yus juga bisnisnya jasa. Nah, sekarang kita pengen tahu planning ke depan juga udah kayaknya udah dibocorin sedikit-sedikit tadi. Nah, kita pengen mendengarkan deklarasi nih ya. Kira-kira apa nih planning di 2023 ini untuk bisnis-bisnis kita bisa establish ya, terutama di Alisa ini kita kan punya banyak banget jejaring Alisa dengan berbagai macam bisnis ya. Untuk di pusat itu sendiri juga pasti sudah punya apa planning-planning tersendiri. Nah, untuk Bu Yus sendiri itu planning bisnisnya di 2023 ini apa yang segera akan dilaksanakan bersama Alisa nih, Bu Yus? Ya, izin Bu Ketum, kita sudah merencanakan sebuah program yang namanya Rumah Cantik dan Sehat Alisa Adija. Dan program ini kita kasih tema Alisa Hadijah memberi solusi. Ya, insya Allah untuk teman-teman semua bidang itu sedang mempelajari bagaimana database-nya teman-teman di Alisa ya, bagaimana kita scale up tadi ya, bukan berarti meninggalkan atau kita akan scale up dari kondisi kita yang ada sekarang ya tadi. 5 gaya hidup, kita ada posisi di mana kita akan menuju ke gaya hidup yang kelima ya. Saya bersyukur di bisnis yang seperti ini saya sudah lakukan 15 tahun yang lalu, ini tahun ke-16 saya ya, insya Allah ini menjadi solusi untuk kita. Itu kenapa saya bersyukur banget ketemu di sini dengan ibu bunda-bunda yang cantik dan baik hati ya. Insya Allah kita akan menjadikan ini satu program besar yang akan membawa kesejahteraan seluruh anggota Alisa Adija ya. Jadi ini memang sudah saya lakukan, bukan baru belajar ya, ibu-ibu semua, ini sudah saya lakukan. Sekarang bagaimana menduplikasikan ya, karena visi yang lebih besar lagi yang saya emban. Saya punya visi di tahun 2045 ya, akan ada 2% orang Indonesia yang
sukses dari apa yang kita canangkan ini ya. Sehingga kalau 2% itu membayar, kita itu bayar pajaknya itu betul-betul bagus ya, kita diajarkan untuk bisa membayar pajak ya, nggak banyak pengusaha-pengusaha yang dia memang dengan rela membayar pajaknya, tapi kita diajarkan kita membayar pajak ya. Kalau melihat pajak yang kita punya itu betul-betul 2% saja Indonesia akan sejahtera, insya Allah. Dan yang luar biasa buat saya, dari dulu saya belum ada di Alisa Hadijah, saya selalu mempunyai role model, itu adalah Siti Hadijah ya. Tapi begitu saya ada di dalam Siti Hadijah, alhamdulillah Bu Ketua Umum itu memberikan peluang yang begitu baik untuk kita mengembangkan ini. Insya Allah ini udah sesuai namanya, dan insya Allah ibu-ibu yang membangkitkan buat saya adalah bagaimana yang dulunya bisnis ini gak gampang dilihat orang ya, tapi saya dan orang bilang kalau muslim gak gampang jangankan seperti ini, tapi saya bersyukur saya menjadi muslim pertama dunia yang mencapai peringkat terbaik di dalam bisnis ini. Dan insya Allah teman-teman semua, peluang terbesar buat kita ya, kita udah siap launching ya, free launching tanggal 17, dan kita akan siap launching di Rapimnas nanti ya. Cantik bisnisnya bukan jasa, tetapi kita rumah cantik dan sehat itu dia rumah perawatan ya, perawatan bagaimana perawatan seluruh tubuh manusia ya, seluruh tubuh manusia, mulai dari rambut, kulit gitu ya, kuku sampai tubuh dalamnya ya, di luar dan di dalam, dengan teknologi tercanggih yang kita punya. Ini yang akan saya perkenalkan sama teman-teman semua, bagaimana kita dengan kemudahan ya bisa mencapai kesuksesan, bisa, sebetulnya Allah itu kasih kita semua fasilitas yang terbaik gitu ya. Cuma kadang-kala kita nggak tahu dari mana jalurnya. Ya insya Allah saya menemukan rumusan-rumusan yang terbaik yang bisa mengangkat kita semua. Alhamdulillah ini seluruh Indonesia, mungkin saya punya jaringan hampir 50.000 gitu ya. Dan ini bisa kita duplikasi ya, kesuksesan ini bisa diduplikasi, bisa kita ulang kembali, bisa kita bawa di dalam Alisa Hadijah ini untuk seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya, Bu Dewi. Ya, Terima Bu kasih. Yus, ini menarik sekali ya. Mungkin kayak perlu mendengarkan bocoran juga dari Bu Ina nih. Tadi Bu Yus sudah bisik-bisik sedikit ya, akan ada rumah cantik di DPP itu. Artinya ini seluruh Alisa nasional, nanti kita kan akan ketemu ya di tanggal 24 nanti kita akan ada Ya. Rapimnas, silaturahmi bareng-bareng. Berarti nggak menutup kemungkinan kalau rumah cantik ini bisa diduplikasi seluruh nasional juga, Bu Yus. Nah, Yes. mungkin Ya. Bu Ina bisa memberikan Ya. sedikit penjelasan nih tentang bocoran ini. Bagaimana konsepnya, Bu Ina? Kalau seluruh nasional nanti menjadi cantik, ini bahaya juga nih. Bapak-bapak. Ibu Dewi ini luar biasa. Alisa Kalau ini cantik sudah kan berbahaya. Alisa ini saat ini memang sudah seksi, Bu Dewi. Ya. Ya. Jangan orangnya, Alisanya sendiri sudah seksi sekarang ini. Banyak yang lirik. Jadi kecantikan ini memang tergantung nanti memanfaatkannya. Bisa berbahaya atau bisa mengamankan, gitu. Mengamankan orang rumah maksudnya, Bu, gitu. Cantik dompetnya, cantik juga parasnya. Lebih cantik lagi adalah inner beauty-nya. Harus keluar itu. Nah, terkait dengan program yang disampaikan oleh Ibu Yusanida, ini berawal dari bisnis yang dilakukan oleh beliau yang mencapai sampai peringkat dunia, ya, dan mendatangkan pundi-pundi. Beliau datang ke Alisa, menghadap ke saya, menyampaikan bahwa di akhir hayat beliau, katanya, apa yang saya dapat, saya ingin tularkan kepada teman-teman Bu Ina lewat Alisa. Silahkan, saya bilang. Saya sebagai pimpinan tidak langsung nelen dong. Saya itu suka sedikit rada strong, Bu Dewi. Kalau orang masuk itu, saya saring dulu. Gitu. Niatannya seperti apa nih? Apakah niatannya untuk keegoan pribadi atau betul untuk keumatan? Nah, sesuai berjalannya waktu, beliau bisa memperlihatkan kepada saya ketungguannya. Karena buat saya adalah kesuksesan pribadi adalah milik umat. Kenapa milik umat? Karena Rasulullah kan menitipkan kepada kita semua umatnya. Umati, umati, umati. Kalau Rasulullah menjelang wafat aja,
masih memikirkan umatnya, bagaimana kita? Jadi ketika Allah memberikan rezeki, maka rezeki itu juga harus dibagi. Terkait dengan program ini, insya Allah program ini saya titipkan memang di Wakatum 6. Nah, beliau ini kan ada juga tentang menyangkut leadership. Apa itu yang dimaksud leadership, Bu Dewi? Kita ingin para perempuan muslimah yang tergabung di dalam Alisa itu menjadi para pemimpin di bidangnya masing-masing. Untuk menjadi pemimpin itu sedikit banyak itu bohong kalau tidak memerlukan pundi-pundi, ya Bu Dewi ya. Untuk cantik fisik saja kita butuh. Untuk Bedak ya, cantik, paling nah betul, bukan cuma bedak, mungkin banyak gelang sekali baru ya, itu gelang baru, tetek. kalung baru ya. Dari mulai apa yang kita minum, apa yang kita makan, itu sekarang apalagi di Alisa ini udah 17 tahun ke atas kan rata-rata Bu Dewi. Nih ya. Nah, itu Dewi yang masih 17 tahun ke cantikannya bawah. harus luar dalam Bu Dewi. Tidak, Masya Allah, tidak bisa dempul saja. Tapi juga suplemen harus kita minum, kan gitu. Tidak hanya melihat makanan yang enak, tetap dimakan. Tapi penyeimbangan hidupnya harus ada. Tidak berlebih mungkin, olahraganya juga tetap diseimbangkan, harus suplemen yang kita minumnya juga harus. Nah, suplemen juga tidak boleh sembarang suplemen. Bisa-bisa nanti tidak ada BPOM, bahaya juga gitu. Semua dibilang suplemen, semua kita makan saking kepengen jadi manusia abadi gitu. Rusak juga itu badan kita gitu. Jadi tidak bisa sembarangan kita ini gitu. Nah, terkait dengan program ini, insya Allah nanti di launching, soft launching mungkin ya Bu Yus ya. Tanggal Nanti 17 ya. ya, nanti pada tanggal 17 kita akan lakukan dulu mengundang orang Alisa Pusat. Ya mungkin nanti kalau ada yang berkenan dari Jabodetabek 1-2 kita terima lah Bu Yus gitu. Ya. Nah, setelah sukses ini, bagaimana menularkan, yang kita akan lakukan itu adalah menerapkan manajemennya, manajerialnya. Ya, manajerial bagaimana berbisnis tentang klinik kecantikan yang akan mendatangkan pundi-pundi, baik untuk pribadi maupun untuk organisasi. Nah, untuk itu kita jangan ragukan, tentu saya tidak akan meragukan manajemen yang akan diberikan oleh Ibu Yus. Saya sendiri, insya Allah, kalau tahun 2003 ke depan ini, mudah-mudahan ada pencerahan dengan dihentikannya PPKM, ya Bu Dewi ya, ekspor-impor tetap kita berharap, apalagi sekarang kan para UMKM, para pengusaha ini membutuhkan jasa ekspor-impor, ya kan? Walaupun di negeri sendiri ini udah banyak konsumen, tapi tetap aja ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa mengekspor gitu ya kan, bisa mengekspor walaupun di negara tersebut belum tentu juga itu menjadi tren gitu produk kita, tapi kebanggaan tersendiri. Tidak apa-apa, itu ada namanya kan kita mencoba bermimpi di siang hari kan, pengen meningkatkan produksinya. Saya IO saya juga tetap akan saya berharap mungkin akan merambah lagi ke WO ke depannya. Tapi kecantikan yang pernah saya jalanin ini juga akan saya bangun kembali. Kalau dulu saya selain punya salon, punya pendidikan salon untuk bagaimana melahirkan Ibu Yus, bagaimana melahirkan para pengusaha salon kecantikan di dalam rumah. Tidak mesti menyewa atau membeli ruangan di dalam rumah, Bu. Anak-anak putus sekolah yang tidak punya biaya tapi ke depannya kepengen punya usaha, kita didik sampai saya tuh jual peralatannya dengan harga murah, paket langsung dari pabrik. Nah, dengan adanya programnya Bu Yus, mungkin manajemennya akan lebih profesional lagi. Kita akan berikan kepada anak-anak didik kita. Anak didik saya ini, Bu, sampai istri-istri konjen, istri-istri di bawah kedutaan yang mau pindah ke luar negeri, sampai buka di negeri orang, itu berawal dari murid-murid saya itu tidak sedikit. Berawal dari akhirnya dia membuka salon kecantikan di dalam ya sifatnya yang bersifat rumahan,
Tapi katanya alhamdulillah membuat dia tidak bete di sana mendampingin suami karena tidak mudah menyesuaikan tiba-tiba kerja gitu ya, seperti di negeri kita sendiri gitu. Dengan punya usaha itu kan dia tentunya tinggalnya di lingkungan orang-orang Dubes. Jadi orang Indonesia juga pelanggannya. Ya selain itu ada juga orang luar yang mungkin cocok mungkin gitu ya. Nah, itu harapan saya ke depan Ibu Dewi dengan saya yang mau berkolaborasi dengan produknya Ibu Yus. Jadi tidak salah Ibu Dewi memilih Ibu Ketum hari ini sebagai perdana podcast kita dan menjodohkan hari ini dengan Ibu Yus karena memang saya ingin berbisnis berkolaborasi dengan manajemennya Ibu Yus yang akan di launching nanti insya Allah soft launchingnya di tanggal 17. Nah kita juga akan tularkan Ibu Yus. Jadi kalau saya tentunya kepengen membuka kembali sekolah kecantikan dengan sistem manajemen yang kita berlakukan. Ya, Gitu. ya, Jadi nanti membuka ya, lapangan pekerjaan yang ya, sifatnya rumahan tapi ya, menghasilkan pundi-pundi yang ya, go internasional. ya, Jadi tidak kalah dengan pengusaha yang punya perusahaan tingkat internasional gitu loh Bu Dewi. betul. Gitu ya. Nah, itu harapan saya ke depan dengan bisnis yang saya lakukan. Jadi saya sih jasa memang tidak punya produknya. Ada yang punya salon, seorang dokter punya produknya. Kalau Ibu Ketum tidak punya produk, tidak produk barang. Jadi produk saya hanya jasa. Jadi silakan yang mau berkolaborasi dengan Ibu Ketum. Bu Dewi mungkin nanti di sekolah salon saya maunya naruh susu kurma boleh? Ya, Untuk pengunjung, untuk anak didik kan gitu. Ibu Lina punya produk apa nih? Oh, Ibu Lina ini pengusaha di Maluku Utara sudah punya minimarket ya, Bu Lina gitu. Ya, Nah, boleh titip ini kejauhan tapi kalau dari Jakarta ya, kenapa tidak? Tidak ada yang jauh ya dengan apalagi kita nanti mau MOU dengan JNE dan lain sebagainya di Rapimnas. Sekali lagi Bu Dewi di podcast kali ini himbau ke semua ini kan juga kita streaming ya, ada di YouTube juga kalau nggak salah ya. Nah, Instagram juga. kepada seluruh seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, sambutlah kehadiran program-program Alisa bersama para muslim pengusaha yang insya Allah kami akan mengadakan Rapimnas ya pada 24 sampai 26 Januari. Mudah-mudahan di Rapimnas itu teman-teman dari wilayah bisa membawa oleh-oleh untuk pencerahan ekonomi ke depan untuk teman-teman di daerahnya masing-masing. Nah, ini juga Bu Dewi jangan sepelekan tentang penghijauan. Ibu Ketum ini lagi asik mempelajari mangrove, ya. Jadi Alisa yang di daerah yang SDA-nya mempunyai pertanian, perikanan, nanti itu juga kita galakan. Kita kolaborasi juga dengan para ahlinya, para pakarnya Bu Yus. Jadi kita juga selain punya salon kecantikan, jadi para petani, pengusaha peternakan dan lain sebagainya punya pundi-pundi untuk membeli alat-alat kecantikan, suplemen-suplemen untuk membuat kita cantik, juga bisa mempercantik diri. Selain itu juga behavior itu adalah nomor satu juga. Tidak hanya cantik luar ya, Dewi. Itu saya rasa dari Bu Ketum, Bu Dewi. Saya mau belajar juga dari Bu Dewi yang sangat luar biasa nih kemandiriannya, luar biasa. Lebih dari Bu Ketum itu Bu Dewi ini luar biasa. Baik, terima kasih Ya, Bu Ina, Bu Yus. Dan memang saya merangkum banyak sekali ya dari diskusi kita pada malam hari ini. Yang pasti seorang muslimah itu memang harus terencana apapun yang dia buat karena dia punya keluarga dan dia juga punya orang-orang tersayang yang juga menunggu nih. Jangan membuat gerakan yang membuat keluarga kita kecewa. Itu mungkin note yang perlu saya keep dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan kita perlu sampaikan ke teman-teman di daerah, program podcast Alisa ini ke depan akan
ada undangan ya untuk ibu-ibu di daerah yang juga boleh turut serta memperkenalkan kesibukannya, bisnis-bisnisnya, dan seluruh kegiatan yang ada di daerah. Dan kita akan coba berkolaborasi, kalau misalnya nanti ada request dari daerah ingin memperkenalkan kegiatan bisnisnya, kita akan sandingkan, mungkin bisa jadi dari Makassar bersama Bogor, atau dari Bogor dengan Maluku, dan kita akan sama-sama bincang, diskusi, kita akan share secara streaming juga, secara live, agar bisa melihat bahwa kiprah perempuan Indonesia melalui Alisa Khadijah ini memang produktif ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dipersiapkan dengan matang, sudah direncanakan dengan baik, dan tentunya untuk menjadikan muslimah yang mandiri secara finansial tanpa harus melangkahi kodratnya sebagai seorang muslimah. Mungkin diskusi kita pada malam hari ini hampir sampai di penghujung waktu ya, sudah 1 jam kita bersama, tapi saya boleh membuka sesi diskusi kalau ada teman-teman di nasional yang ingin bertanya kepada narasumber hebat kita pada malam hari ini. Secara langsung silahkan. Mungkin yang ingin tahu nih pengalaman Bu Ina mengatasi masa-masa sulit selama pandemi, bisnisnya tetap stabil. Oke. Oke, sepertinya belum ada ya, tapi ini ada pertanyaan. Oh, ada nih Bu, banyak ini. Ada Ibu Suri. Ibu Suri, silakan Bu Suri mau bertanya langsung. Ada Ibu Made juga, Bu Sutina juga. Kita persilakan Ibu Suri dulu ya. Silakan Bu Suri. Lagi di perjalanan ya, Bu Suri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tutup Waalaikumsalam warahmatullahi kamera. Saya mau menanyakan sama Ibu Yus karena saya interesting sama produk yang mungkin belum banyak orang yang tahu secara detail kualitas dan kuantitasnya. Nah, Ibu Yus, yang saya mau tanyakan pertama, apa latar belakang Ibu? Yang saya tahu Ibu ini sangat aktif di Koani, di beberapa sampai mau jadi pencalonan, dan Ibu tinggalkan hanya karena sorry to say Bu, karena bisnis ini gitu loh. Jadi apa yang sampai mengenyampingkan yang sudah Ibu tata, yang Ibu punya seperti pabrik roti Ibu, sampai Ibu buang semua itu dan Ibu fokus sama produk Ibu, produk Nuskin ini, supaya ini menjadi cambuk buat kita agar lebih tertarik dan mengerti kualitas dan kuantitas dari produk yang Ibu akan ini kan. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Bu Suri, terima kasih. Bu Dewi langsung kali ya, biar waktunya. Langsung dulu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Suri, pertanyaan why ya. Tahu background saya seperti apa. Saya tadi udah cerita pengalaman saya mencari apa yang bisa membuat saya punya uang yang banyak, punya waktu yang banyak. Tadi di awal saya sudah mengawali ada 5 gaya hidup, kita pilih yang mana, dan kita saat ini ada di posisi yang mana. Saat itu saya merasakan betul pada saat saya profesional, saya bekerja pagi-pagi sekali, bangun sebelum anak saya berangkat, sebelum anak saya bangun, dan pulang setelah anak saya tidur, dan itu suatu bukan pola yang saya suka banget gitu ya. Dan pada saat saya mengalami saya pernah sibuk banget, saya jam 12 saya baru tiba di bandara gitu, tiba-tiba jam 4 subuh saya harus berangkat lagi. Ya itu juga bukan satu pola yang bagus buat saya ya. Hidup adalah pilihan. Memilihnya boleh bebas, tapi akibat dari pilihan tidak boleh bebas ya. Nah, ada satu pilihan, yang satu pilihan tadi gaya hidup yang kelima. Kita bisa banyak uang, banyak waktu gitu ya. Kapan aja saya kalau dulu mau pergi, anak saya sakit, saya harus berangkat juga. Waduh, suatu beban yang luar biasa, tapi harus. Nggak ada pilihan, saya harus pergi gitu ya. Saya pernah anak saya nangis gitu minta saya enggak, ya saya tinggalkan karena saya harus pergi gitu. Nah, tapi pada saat ada pilihan yang bisa kita mau pergi mau enggak boleh aja, itu enak banget. Ya, apalagi ada komplitnya, kita bisa cantik, sehat, awet muda, wah itu enak banget ya. Kalau di kantor aja gaji kita punya sebesar apapun, mau kita tidur 24 jam di kantor, kalau gaji mah ada skalanya. Iya, betul.
Kalau ini saya mau tambahan berapa? Saya mau tambahan berapa? 1 juta per hari, 3 juta per hari, saya mengambil keputusan. Nah, itu saya lihat di sini betul-betul kayak harta karun. Teman-teman kalau tahu ada satu tempat yang punya harta karun di sana, tahu tempatnya kita persis di mana tempatnya, dikejar nggak, dicari nggak? Walaupun saya lihat itu misalnya di Makassar ya ada itu harta karun. Saya tahu itu ada harta karunnya gitu. Dengan daya upaya pasti saya cari. Kayak kita dari kecil kita disuruh sekolah SD, SMA 1, S2, tujuannya cuma apa? Bagaimana kita mendapatkan kebebasan. Ya, jadi begitu saya tahu ini ada kebebasan, itu pelan-pelan saya sisip. Ya, saya tinggalkan semua. Iya, mencari. Kalau ada yang nomor 1, pasti kita nggak cari nomor 3, nomor 5, kan? Gitu. Ya, jadi hidup adalah pilihan. Memilihnya boleh bebas, akibat dari pilihan tidak bisa bebas, gitu ya. Dan kalau kita awalnya kita bekerja, harus bekerja, tapi suatu saat kerja itu pilihan. Mau bekerja atau tidak itu pilihan. Nah, itu kalau pada saat kita sudah ada pilihan gitu enak banget gitu ya. Dulu saya nggak ada pilihan. Kalau makan telur itu pilihannya telur rebus atau telur goreng. Kalau kacang panjang atau kacang pendek, ya kacang panjang dipotong juga tetap judulnya kacang panjang. Itu nggak enak banget gitu ya. Nah, itu pernah saya mengalami, tapi pada saat saya punya pilihan, mau punya kebebasan seperti apa, saya boleh jalan-jalan setiap hari, saya boleh tidur setiap saat, saya bisa jalan sama suami saya kapan saja, sama anak-anak saya boleh, itu adalah suatu pilihan yang Allah berikan kepada saya. Itu kenapa saya ingin cerita ini bukan hanya saya sendiri dan keluarga saya yang mendapatkan ini, tapi bagaimana saya gitu kan teman-teman seluruh Indonesia, bahkan saya bersyukur ini Alisa Khadijah ini program pertama yang bisa dicanangkan, ini luar biasa sekali ya. Itu mungkin Bu Suri ya. Jadi tadi ini ada harta karun, siap nggak mau mengejar harta karun yang sama-sama gitu loh, sama-sama dan ada petunjuknya. Banyak harta karunnya nih, ayo kita deketin ya. Begitu ya Bu Suri, mudah-mudahan menjawab ya Bu Suri. Kita lanjut ke Ibu Sutinah dulu ya sebelum Ibu Marlina ya. Silakan Ibu Sutinah dari Makassar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Ketum, Ibu Ina Marlina, Ibu Dewi dan Bu Yusanida ya. Jadi kami dari Sulsel ini jadi semangat ya setelah mendengar dan mengikuti tadi Ibu Yusanida sama Ibu Ina Marlina kasih motivasi ya. Luar biasa. Jadi ketika ada seseorang yang sudah sukses dan sudah merasakan kesuksesan itu secara naluri kita juga mau sukses seperti itu ya. Kita pengen juga karena ini orang sudah, misalnya Ibu Yus sudah merasakan dan sudah realisasinya seperti itu. Wah, ini jadi penasaran ini ya. Jadi apa ya? Tidak sabaran mau ketemu nanti di tanggal 24 ya. Wah, udah booking tiket ini kayaknya nih. Allah, insya Allah. Nah, cuma memang karena kita memang Alisa Khadijah ini jargonnya Siti Khadijah ya. Walaupun bagaimana bisnis kita ini harus pilihan kita harus syar'i ya, harus syar'i. Nah, pertanyaan saya, rumah cantik tadi ini mudah-mudahan nuansanya nuansa syar'i ya. Jadi bukan hanya mempercantik fisiknya, tetapi ikut dipercantik juga mungkin akhlaknya ya, dengan sentuhan-sentuhan syariat Islam ya, seperti itu. Mungkin jadi penasaran juga ini ya. Ya, makasih Ibu. Saya pengen ikut sukses juga seperti Ibu. Iya. Sama. Begitu ya Bu Yus, mungkin saya perjelas pertanyaannya. Ini Alisa Khadijah ini tagline-nya adalah Khadijah. Nah, kalau kita bangun rumah cantik nanti, kita bisa nggak mengedepankan si idola kita ini, Ibunda Khadijah ini sebagai jargon untuk rumah cantik kita nanti. Mungkin begitu ya Bu Sutina ya? Ya. Ya. Silakan Bu Yus. Insya Allah Ibu, karena memang kita masuk di sini sebagai Muslim, tentunya kami sangat jeli
Ya, kami sangat jeli. Saya hampir punya 50.000 di dalam jaringan saya, orang yang sukses. Dan saya itu saya bilang tadi muslim pertama dunia. Dan kalau lihat tim saya, itu kita kayak pengajian, bukan kayak pebisnis. Kita kayak pengajian. Insya Allah semua produknya, bahkan sistem kita transaksi pun itu sudah syariah. Kita sudah mendapatkan sertifikasi halal syariah. Dan saya bersyukur banget kita di sini justru misinya menjadi wadah pendidikan yang memberikan nilai-nilai kebaikan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya sebelum ini saya juga mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu yang khusus mengkaji apa yang kita lakukan, yang kita sesuaikan dengan hukum-hukum Islam. Insya Allah apa yang kita lakukan ini kalau kita mengikuti 9 hukum alam yang ada, yang Allah turunkan, insya Allah kita akan bisa mencapai fasilitas yang memang Allah berikan. Jadi memang pelajaran kita, materi kita, pendidikan yang kita berikan yaitu memang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah. Dan saya dikenal di sana, saya menjadi new generation, new skin dunia, karena saya muslim pertama yang mencapai itu. Dan leadership tingkat dunia itu melihat bahwa jaringan saya itu muslim 80%. Ini bisnis, tapi jaringannya 80% itu muslim dan berkerudung. Nah, ini Insya Allah. Dan rata-rata begitu kita ibu-ibunya muslimah, dulu saya punya visi peningkatan kualitas hidup perempuan. Tetapi tim yang perempuan itu setelah mereka punya income 100-200 juta, mereka akan ajak suaminya untuk sama-sama melakukan ini. Akhirnya bergeser dari 80% kita punya muslimah, bergeser menjadi 60% karena sudah bersamaan dengan suami, sama-sama kita jalan bersama ya. Kayak saya Bu Ina tahu mana-mana sama suami saya, sama itu ya, itulah salah satu kebahagiaan yang kita bisa lakukan. Ya. Lebih aman kemana-mana sama suami, Bu. Insya Allah. Kadang saya sama anak-anak saya, kadang saya jalan insya Allah. Insya Allah itu Ibu apa yang buat ya. Bisa lebih jelas ketemu langsung dengan Bu Yus di tanggal 24 harus dibedah, dan kita juga harus buat ini orang-orang cantik di Makassar bisa turut serta melihat seperti apa skema kerjanya Bu Yus untuk kita bisa bawa juga ke Makassar nanti, insya Allah Bu ya. Siap-siap. Terima kasih Bu Sutina pertanyaannya dan Bu Yus penjelasannya. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir karena sudah jam 9:11 ya. Ada Bu Marlina, silakan Bu Marlina. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yus, luar biasa nih kita memiliki women inspiring ya, perempuan-perempuan yang menginspirasi yang sudah terjadi. Tentu saya juga bersyukur karena dipersilahkan berkesempatan sama untuk masuk di pengurus, sehingga berkesempatan belajar sebagai orang desa. Tentu lebih pada soal kemauan, tekad, dan inspiring untuk mencari inspirasi dari orang lainnya. Saya melihat bahwa Alisa ini memiliki potensi yang luar biasa karena sekali lagi apa yang disampaikan Ketum, apa yang disampaikan Bu Yus itu tentu menjadi perenungan kita bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Muslim dan kita diperhitungkan di dunia. Tapi tantangan kita adalah ketika kita mayoritas, tetapi kondisi kemiskinan di luar juga yang mayoritas masih Muslim. Bila ketika kita berjalan masih banyak yang mengemis, itu tentu menjadi tantangan tersendiri, sehingga Alisa Hadijah itu bukan sekedar hadir untuk sekedar Alisa Hadijah atau yang berkostum Alisa Hadijah saja, tetapi Alisa Hadijah hadir untuk seluruh elemen anak bangsa. Artinya kita berkewajiban untuk bagaimana membangun mentalitas anak-anak bangsa ke depan agar suatu kelak 2045 kita bisa mengkampanyekan bagaimana anak Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Dan salah satu instrumennya adalah menjadi dunia usaha. Karena itu dia bisa menciptakan kemandirian anak-anak muda NKRI. Itu pertama. Yang kedua, Bu Yus, mohon penjelasannya. Karena memang saya juga pernah melakoni itu. Saya terus terang juga sejak Ketum Alisa Hadijah ke Ternate 2016 itu menjadi cambuk, itu menjadi pukulan bagi saya, menginspirasi saya untuk juga berani memulai, dan alhamdulillah kecil-kecil sudah dilakoni.
saya menemukan mindset masyarakat kita itu menganggap bahwa entrepreneur itu bukan pekerjaan karena kita tidak ada pelabelan baju. Beda dengan PNS, beda dengan beda dengan akademisi, depannya kampus, jaksa, hakim, pengacara yang oh iya itu pekerjaan. Padahal mindset ini yang harus kita balik. Padahal pengusaha itu dia melahirkan uang yang kata Ibu Yus tadi per jam, per hari, per minggu, per bulan. Nggak pakai spasi dia. Nah ini tantangan kita bersama. Mohon penjelasannya itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Marlina pertanyaannya, Bu Yus. Ini sepertinya teman-teman nasional memang penasaran ini dengan rumah cantik yang akan kita buat ini ya. Mungkin Bu Yus bisa merespon Ibu Marlina ya. Ya. Ya, salah satu kunci kita sukses di sini juga kita diajarkan seperti ini. Lakukan sesuatu itu bukan karena enak dilihat, bukan karena kita senang, bukan karena mudah. Tapi lakukan sesuatu karena benar. Ya. Jadi kalau kita melakukan ini, kita tahu hasilnya sesuai dengan yang kita mau, lakukan. Tapi kalau kira-kira tidak, ya jangan. Ya. Sukses itu semua orang mau sukses. Tapi ada 4 hal yang menyebabkan orang tidak sukses. Yang pertama punya alasan. Saya orang desa, saya nggak punya modal, saya nggak bisa ngomong, saya nggak punya teman. Punya alasan. Yang kedua, orang suka menyalahkan. Itu kan high class produknya. Ya, itu kan hanya orang-orang tertentu menyalahkan. Itu kan COVID. Itu kan kondisi begini, menyalahkan. Itu yang menyebabkan kita gagal. Yang ketiga, suka pembenaran diri. Kalau saya di Jakarta kayak Bu Yus enak. Kalau saya sudah pernah pengalaman kayak Bu Yus enak, itu pembenaran diri. Kalau saya punya mobil saya gampang, sat gitu ya. Kalau saya itu pembenaran diri. Tapi yang paling parah yang keempat, yang membuat kita gagal dalam kehidupan, takut mendengar apa kata orang. Takut dibilang nggak kerja, takut dibilang nggak kaya, takut dibilang nggak hebat. Padahal kita di balik itu kita mengalami hal yang berbeda. Nah, itu takut mendengar kata orang. Saya politisi, saya aktif di Kowani, saya di Muslimat Nahdlatul Ulama, saya di Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Tiba-tiba saya menjalankan bisnis, itu teman-teman bisa ngebayangkan, orang bilang nggak bakal Mbak, nggak bakal bisa. Muslim itu susah, Muslim itu miskin. Saya jadikan itu sebagai satu cambuk dan satu tantangan buat saya untuk mengangkat derajat Muslim di Indonesia, bahkan tingkat dunia. Yang katanya tidak mungkin Mbak, sampean udah deh, percuma ngabisin waktu. Saya sudah melihat ya apa yang kita pikirkan terjadi. Ini juga satu konsep bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Dari sisi keuangan, dari sisi materi, dari sisi perjalanan. Karena saya ingat, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, ya. Itu akan kita pelajari semua. Kita sudah punya satu bundle ya, kurikulumnya. Jadi kalau teman-teman mau sukses, saya nggak lihat apapun backgroundnya, nggak lihat umurnya. Kalau mau belajar kurikulumnya, teman-teman akan sukses. Tapi jangan coba-coba kita belajar atau kita nyuntik sementara belum belajar kedokteran. Itu nggak bisa. Kurikulumnya masuk di dalam komunitasnya. Insya Allah siapapun ya. Jadi 4 alasan tadi Bu Lina mudah-mudahan terjawab. Yang membuat kita gagal, ingat, jangan punya alasan apapun, jangan menyalahkan siapapun, kondisi apapun, ya. Jangan pembenaran diri, ya. Dan yang keempat, jangan takut apa kata orang. Lakukan sesuatu karena benar, bukan karena enak, bukan karena mudah, bukan juga karena murah, tapi karena benar. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ya, terima kasih Bu Yus. Ya, saya sangat gembira sekali ya edisi perdana ini direspon oleh banyak teman-teman di nasional. Tapi memang
waktu kita sudah semakin larut ya, sudah jam 9 lewat. Kita juga ada bapak-bapak yang menunggu di samping ya, yang juga udah colek-colek udah jam 9 lewat ya. Dan mungkin saya perlu closing ya, statement dari Bu Yus dan Bu Ina ya untuk penutup sesi pertama ya podcast Alisa ini. Insya Allah ini memang ditunggu-tunggu ternyata dari tingkat nasional ya diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin dari Bu Yus dan Bu Ina bisa memberikan closing statement untuk diskusi kita pada malam hari ini. Silahkan Bu Ina dulu mungkin. Baik, Bu Dewi, terima kasih. Alhamdulillah ya, overall sukses nih. Selamat Ibu Dewi, Humas Alisa Pusat. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih spektakuler lagi acara kita nih. Syukur-syukur Allah memberikan kita rezeki bisa membuat podcast offline. Suara berkah, Bu Ina, mabruk. Amin. Ya. Masya Allah, ada umat kita ini. Intinya mohon maaf banget, Masya Allah ini keren. Masya Allah, Waketum. Sehat selalu, Ibu Waketum Pusat. Iya, Bu Ina, subhanallah, Bu Dewi. Terima kasih, Prof. Sutina ini, Umi Latifah ini juga nanti menunggu nih akan memberikan programnya bersama Prof. Jimli nanti beliau. Ya, insya Allah. Berdampingan dengan Prof. Jimli akan juga memberikan tip-tip bagaimana melahirkan koperasi-koperasi berbasis syariah di dalam Alisa Hadijah yang akan kita berlakukan untuk seluruh Indonesia ya Bu. Nanti karena Alisanya sendiri kan non profit, tapi kalau kita mempunyai koperasi-koperasi yang berbasis syariah, tentunya kita tunggu di Rapimnas kita, penampilan para waketum kita yang akan memberikan banyak program dan ilmu-ilmu untuk profit sharing lah Bu ya, insya Allah. Dari saya tentunya ada beberapa poin untuk membuat kita tetap stagnan, tetap percaya diri berjalan menjalankan kehidupan di masa-masa yang sudah kita lewati resesi tapi belum 100% kembali pulih. Satu, komitmen diri, kepercayaan kepada diri kita sendiri, komitmen kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa, kita harus, dan kita ingin mencapai satu titik tertentu yang kita inginkan. Bermimpi di siang hari, kata Prof. Arif Paketum kita. Kenapa di siang hari? Karena kalau di malam hari kita bangun akan kecewa. Kalau di siang hari tentunya kita akan mewujudkan ya keinginan kita. Maka kita akan berlari sekencang mungkin dengan rambu-rambu tertentu. Kata Ibu Yus, harus tahu dulu clue-nya, harus tahu dulu ilmunya. Jangan ingin mempunyai sesuatu, ingin mencapai sesuatu dengan menutup mata, dengan membuat buta diri kita. Buta bukan berarti buta fisik. Karena kita melihat yang tidak bisa melihat pun bisa mencapai sesuatu. Mata hati kita harus kita buka. Pencapaian diri kita kembali kepada diri kita, komitmen diri, kekuatan, ketawakalan, karena ketawakalan ini adalah yang sangat-sangat diinginkan oleh Allah. Dengan kita bermunajat kepada Allah, bertawakal diri, komitmen kepada diri kita, dan kita harus berusaha untuk menjadi perempuan muslimah yang mandiri. Jadi komitmen pada diri sendiri, Ibu Dewi, bukan kepada orang lain tentunya. Yang paling nomor utama adalah kepada diri kita sendiri. Maka kita jalankan dengan kesungguhan hati, dengan ketawakalan, kesabaran, dan juga tentunya dengan usaha yang tidak main-main. Tidak ada suatu pencapaian tanpa suatu usaha. Bohong kalau seorang sukses itu tidak melewati hal-hal terjangan-terjalan yang seperti kita sudah lewati semua. Tapi kembali lagi kekuatannya ada di diri kita sendiri, ya Ibu Yus. Jadi kebahagiaan ada di diri kita. Mari sama-sama kita mencapai kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri dengan kita tetap berjalan di rule yang Allah sudah berikan rambu-rambunya.
Itu dari saya. Selamat sukses menjadi muslimah entrepreneur, khususnya dengan bergabung di Alisa, insya Allah kita akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kesejahteraan dunia akhirat. Mari Amin. kita sama-sama saling berpegangan erat memajukan ekonomi keluarga dan umumnya ekonomi bangsa. Terima kasih untuk semuanya. Itu dari saya, Ibu Dewi. Ya. Sebetulnya Terima kuliah cuma 4 tadi ya. Terima kasih. Mohon maaf nih sebelumnya dari saya kalau ilmunya kurang memuaskan. Sengaja saya Bu Dewi biar dipanggil lagi sama Ibu Dewi. Jadi orang Asik. masih Ya. penasaran. Tapi tidak deh. Saya kasih kesempatan Terima untuk kasih, yang Bu Ina. lainnya. Itu kata Kasih. kunci dari Assalamualaikum kita, warahmatullahi wabarakatuh. komitmen, tawakal, kesabaran itu adalah bagian penting untuk kebahagiaan, dan jangan lupa libatkan Allah dalam setiap keputusan bisnis kita. Betul. Nah, dan selanjutnya kita dengar closing statement penutup dari Bu Yus. Silakan Bu Yus. Baik, tahun 2023 ini kita mendengar segala macam yang masuk di kepala kita. Yang paling penting adalah teman-teman, apapun yang terjadi di luar kita, ya, apapun yang terjadi di luar kita, kondisi negara kah, kondisi cuaca, apapun yang terjadi di luar kita, cuma 1% menunjang kesuksesan kita. Ya, yang terjadi di luar kita cuma 1% menunjang kesuksesan kita. Tapi 90%-nya adalah apa yang ada di kepala kita. Ya, kita mau jadi apa tergantung apa yang ada di kepala kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau bilang teman-teman, apapun yang terjadi saat ini, kondisi kita saat ini adalah hasil keputusan kita 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Pemikiran kita mau melakukan apa kita 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Ini hasilnya hari ini. Tetapi mau jadi apa kita 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan adalah keputusan kita hari ini, dan nanti pada saat kita putuskan program ini bisa tidak menjadi satu kesatuan yang solid untuk Alisa Hadijah, itu yang kita akan putuskan bersama-sama, dan itu yang akan menentukan perjalanan kita 3 tahun, 5 tahun ke depan. Tidak peduli yang kemarin, tapi ke depan kita akan membangun bagaimana Alisa Hadijah ini akan menjadi pebisnis muslimah yang terbaik. Kita akan menjadi pahlawan untuk ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa mengatasi ini semua. Indonesia dalam masa krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pembelajaran, Alisa memberi solusi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf ya kalau tidak berkenan. Sukses Bu Yus, sukses Bu Yus. Masya Allah banget deh. Aduh, pengennya sih ketemuan tiap hari, kayaknya belajar terus ya Bu Ina ya. Oh Bu Yus. Siap, siap Mi. MOU travel ya. Aduh, udah gemes saya jadinya. Siap, MOU siap. travel, MOU banyak banget yang harus di MOU nih sama kita nih. Luar biasa Mi. Semangat Mi, semangat. Latifah kita undang ya Bu Ina nanti ya, next session ya. Iya, nanti Bu Latifah dengan travelnya, dengan bisnisnya banyak nih Mulia Latifah nih. Tidak hanya travel, ada apa? Rumah foto ya apa? Itu yang rumah makan dan lain sebagainya. Ini memang spesial ya, di Alisa itu memang dihadirkan pebisnis-pebisnis hebat ya, yang bergabung selevel nasional. Jadi nggak ada kayaknya yang bukan yang Bu tidak. Ina, Bu Dewi. Ya. Iya Umi. Tanggal 10 Januari ngundang Maulid ya di rumah. 300 orang. 300 orang jika ada waktu hadir. Dewi semuanya Bu Yu. Insya Allah. Hadir di rumah. Siap. Mengundang 331 orang ya. Insya Allah. Doakan. Bu Dewi kalau mau bazar susu kurma. Siap. Saya buka bazar juga di situ beberapa. Baru nyampe rumah ini, baru sampai rumah. Insya Allah, alhamdulillah. Semangat ya Umi ya. Doain ya. Saya salut sama teman-teman di Alisa, hebat, banyak entrepreneur hebat. Insya Allah saling belajar. Walaupun orang bilang Alisa ini mainnya katanya mendidik di usaha kecil menengah.
Padahal berawal dari kecil menengah itu yang bisa memperkuat Ya, jadi besar. ekonomi negara. Jadi Ya, jangan kecil hati kita di Indonesia ya. Iya, iya Bu, Masya Allah. Sukses, ya Allah, Akbar, beneran saya salut benar-benar deh. Sukses Bu Dewi. Ya, Bu Latifah, ya terima kasih. Baik ya, kita sampai di penghujung acara. Saya akan ulang tadi satu statement dari Ibu Yus ya. Apapun yang terjadi di luar, kondisi mau krisis, kondisi mau sesulit apapun, ingat 90% semuanya bersumber dari kepala kita. Apa yang terjadi hari ini itu ada keputusan kita 3 hari yang lalu. Maka di hari ini kita persiapkan agar ke depan kita bisa menjadi lebih sukses, lebih hebat, usaha kita lebih matang, kita bisa lebih scale up, dan Alisa Khadijah bisa bergandengan tangan untuk membawa muslimah pengusaha sukses ke Amin. depan. Ya, Amin ya Allah. kata dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Sesi perdana podcast sudah dihadiri oleh sekitar 34, terakhir sampai ke 29. Terima kasih sahabat Alisa di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung ya di podcast kita pada malam hari ini. Insya Allah Kita kejar Bu Dewi sampai semua provinsi masuk. Insya Allah siap. Provinsi masuk. Sedikit Ya. itu, bersedikit. Umi Latifah siap-siap di sesi kedua nanti ya, sama digandeng sama Sulawesi ya, dari Sulawesi ya. Allah Insya Akbar, ya. doain ini saya ngejar Maulid dari dulu terus tanggal 12 kejar lagi insyaallah. Sama Prof Sutina ya. Ya, siap. Prof Tiri. Ya, Bukan yang untuk di acara ini Umi. Oh iya, betul. Oh, siap. Baik ya, ibu-ibu semua, sampai kita di penghujung acara. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan ya di edisi perdana kita. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Dewi Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dewi semuanya. Bu Ina sehat, Satakillah. Bu Ina sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, mohon izin live. Terima kasih Bu Dewi.